Kenapa itu kita buat cepat? Karena kita buat tagline-nya Basnas sekarang itu adalah melayani dengan cepat dan tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Syahputra dalam kegiatan Smart Discuss, teh dan ngopi, teman hangat ngobrol pintar. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, narasumber spesial, Bang Rahmat Tengku Sulaiman. Beliau adalah Kepala Basnas, Ketua Basnas Kabupaten Padang Pariaman. Nah, di acara Smart Discuss ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang Basnas itu sendiri. Mungkin lebih enaknya langsung boleh Bang diperkenalkan kepada rekan-rekan kita yang ada di sana, Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman adalah lembaga pemerintahan non-struktural didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Jadi kami baru dilantik pada bulan Juli tahun 2020. Kemudian saya dipercaya sebagai ketua, kemudian ada 4 wakil ketua lainnya dan dibantu oleh staf Amil. Jadi wakil ketua satu saya adalah Dr. Andus Haji Basri Chan, yang juga mantan ketua PCNU yang sekarang sebagai Rais Syuriah PCNU Kabupaten Padang Pariaman, mantan kepala Kemenak. Dan wakil ketua 2 saya itu adalah Dr. Andus Zulfahmi MPD. Beliau adalah mantan ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman. Wakil ketua 3 adalah Dr. Kandidat Fakhri Zaki SEMM. Beliau ketua Muhammadiyah Kabupaten Padang Pariaman, yang juga dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Sumbar. Kemudian wakil ketua 4 itu Zulherman SS, beliau mantan ketua Karang Taruna Padang Pariaman yang juga mantan kepala pelaksananya Basnas. Jadi ketua dibantu oleh wakil ketua sebanyak 4. Wakil ketua 1 itu konsennya fokusnya adalah di bidang pengumpulan zakat. Wakil ketua 2 itu bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Wakil ketua 3 itu bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dan wakil ketua 4 itu bidang dari SDM dan umum, administrasi dan umum. Jadi itu kabinet dari Basnas Kabupaten Padang Pariaman, kemudian dibantu oleh beberapa staf sebagai supporting staffnya Basnas. Secara sederhana, Basnas ini ngapain aja sih, atau apa tugas pokok dari Basnas itu sendiri? Jadi Basnas itu dia adalah amil. Jadi di dalam kajian fikih disebut al-amilu man ista'malahul amir. Amil itu adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah. Apa tugasnya? Tu'khadhu min aghniyaihim faturadu ila fuqaraihim. Memungut zakat dari orang-orang kaya, dari muzakinya, kemudian didistribusikan kepada para mustahiknya. Jadi ada pilarnya, ada pilar muzaki, kemudian ada amil, kemudian ada mustahik. Ada 3 pilar. Yang muzaki ini adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang mempunyai harta yang kemudian sudah lewat 1 nisa, kemudian sudah sampai haul 1 tahun, kemudian mereka sudah berhak mengeluarkan zakat, maka zakat mereka itu dipungut, dihimpun, dan dikumpulkan oleh amil. Amil itu yang sudah terorganisir dengan lembaga, namanya adalah Badan Amil Zakat Nasional. Jadi disingkat dengan Basnas. Basnas itu dia bersifat nasional, mulai dari Basnas pusat, kemudian ada Basnas provinsi, kemudian ada Basnas kabupaten kota. Jadi dipungut zakat dari orang kaya, kemudian zakat yang dihimpun oleh Basnas itu tadi kemudian didistribusikan kepada para mustahik, asnaf 8, seperti yang tercatat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, itu asnaf 8-nya. Baik. Jadi mengumpulkan zakat, terus membagikannya kepada orang-orang yang berhak. Siapa orang-orang itu?
Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, yang namanya mustahik tadi ada di dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal gharimina wa fir riqab. Kemudian fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi ada asnaf 8 itu. Pertama adalah fakir. Siapa yang fakir? Yang fakir itu adalah man laisa lahu kasabun wala malun. Orang yang tidak punya harta dan orang tidak punya usaha. Artinya yang fakir itu dia dari dari ikhtiar dia baru bisa memenuhi 25% dari kebutuhannya. Dia tidak punya usaha, kemudian dia tidak punya harta. Jadi memang itu masuk kategori fakir. Kemudian yang kedua adalah miskin. Yang miskin itu adalah orang yang sudah punya usaha, orang yang sudah punya harta, tapi dari usahanya itu dia hanya bisa mendapatkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baru sekitar 50%. Itu bedanya antara fakir dengan miskin. Kemudian ada amil. Amil itu sendiri dia mendapatkan hak dari harta yang dia kumpulkan. Maka Basnas itu untuk peningkatan pengumpulan zakat kita membentuk UPZ, namanya unit pengumpul zakat di tingkat nagari, dan ada juga di beberapa lembaga. Kita sudah ada UPZ di Kemenang. Kemudian kita memang dorong juga UPZ di instansi vertikal. Di nagari itu sudah kita bentuk. Dari UPZ itu mereka yang bekerja untuk menghimpun zakat. Dari dana zakat yang dia himpun itu juga akan dapat haknya. Ada hak amilnya. Semakin banyak dia himpun, semakin banyak yang dia kumpulkan, semakin besar juga yang akan dia dapatkan untuk biaya operasionalnya. Tapi kalau UPZ-nya itu tidak bekerja apa-apa, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi memang amil itu memang berbasis kinerja. Amil itu nama amil itu, iya, nama amil itu artinya adalah bekerja. Jadi kalau dia bekerja baru dia dapat. Jadi saya selalu mengatakan bahwa UPZ, amil itu harus menjadi entrepreneur, menjadi analoginya pengusaha. Dia akan mendapatkan sesuatu kalau dia bekerja. Jadi ada amil. Kemudian ada gharimin, orang yang berutang. Berutangnya adalah untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian ada juga yang namanya wafir riqab, hamba saya. Mungkin untuk ukuran sekarang ini hamba saya itu sudah tidak ada lagi mungkin. Jadi wal mu'allafati qulubuhum. Jadi ada satu lagi yang tadi saya lupa, adalah mu'alaf. Mu'alaf, orang-orang yang mu'alaf. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina. Jadi ada mu'alaf. Jadi mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam, dan itu mereka juga dijinakkan hatinya supaya tetap mereka istiqomah dengan Islamnya. Kemudian ada juga fisabilillah, orang ulama-ulama kita, guru-guru kita yang mereka berjuang, berjihad di jalan Allah, mengajar, memberikan pengajian-pengajian, termasuk juga Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan. Jadi itulah yang akan didistribusikan oleh amil itu, oleh Basnas itu adalah orang yang masuk kategori asnaf 8 itu. Itu tugasnya dari Basnas. Baik, menarik pembahasan tentang pembagian zakat tadi. Mungkin kita agak kembali ke belakang. Kalau zakat itu sendiri ada berapa bagian dan kapan dimulainya zakat itu? Ya, jadi yang zakat ini kan kita himpun dari dana muzaki itu, sudah kita himpun, sudah tersedia barangnya, kita salurkan. Ini di Basnas Padang Pariaman itu kita punya 5 program. Jadi kita terjemahkan dari aspek asnaf itu, kita terjemahkan ke dalam 5 program. Kelima program ini tetap memperhatikan ke 8 asnaf tadi. Apa program yang pertama? Yaitunya Padang Pariaman Cerdas. Padang Pariaman Cerdas ini adalah pemberian bantuan biaya pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin, orang-orang fakir. Jadi mereka yang masuk kategori miskin atau orang tuanya itu masuk kategori fakir, mereka sekolah, maka Basnas akan membantu mereka supaya mereka tetap sekolah, mereka bisa terus belajar, kemudian mereka bisa mengaji. Dengan demikian, dengan mereka belajar, dengan mereka sekolah, dengan mereka mengaji, kemudian mendorong keluarga mereka keluar dari rantai kemiskinan itu sendiri. Itu target kita. Memang indikator yang kita capai itu adalah supaya keluarga-keluarga kurang mampu itu dia berprestasi, dia punya semangat untuk belajar, tapi terkendala biaya, itu Basnas akan bantu mereka supaya mereka berasal dari keluarga kurang mampu,
keluarga fakir dan miskin, sehingga dengan pendidikan mereka akan bisa cerdas, terangkat derajatnya, kemudian mereka punya skill, punya pengetahuan dan punya keterampilan, sehingga dia punya pekerjaan, kemudian di pekerjaan yang dia dapatkan itu bisa membantu keluarganya. Dan harapan kita dengan dia sekolah, kemudian dia bekerja, kalau bisa dia kemudian berubah menjadi muzaki. Sebelumnya mustahik, sebelumnya menerima, kemudian bisa kita dorong melalui stimulus, melalui bantuan dana zakat dari Basnas, mereka kemudian terangkat derajatnya tadi. Itu Padang Pariaman cerdas. Jadi baik itu kuliah maupun sekolah WSD maupun SMP. Kalau untuk SMA, karena kita sudah bagi, itu di SMA itu banyak dibantu oleh Basnas Provinsi. Kalau perguruan tinggi itu sebenarnya untuk mahasiswa itu sebenarnya itu dibantu oleh UPZ kampusnya. Kayak UNP itu dia ada UPZ-nya, UNAN itu ada UPZ-nya. Kemudian kampus-kampus UIN itu juga ada UPZ-nya. Jadi beasiswa dari dana zakat itu harus dari yang dihimpun di kampusnya itu. Tapi memang Padang Pariaman ini jumlah mahasiswa kita juga banyak. Kemudian masih banyak yang belum terakomodir oleh UPZ kampusnya, termasuk juga yang dari swasta. Yang swasta kita memang sudah dorong bentuk UPZ-nya, tapi itu belum maksimal. Karena kalau di negeri pasti itu dosen-dosennya, pegawai-pegawai stafnya itu semuanya ASN. Mereka bisa menyalurkan zakatnya ke UPZ kampusnya. Tapi kalau kampus-kampus swasta, itu memang itu hanya standar untuk kebutuhan mereka saja. Maka itu yang kita masih membuka ruang untuk membantu mahasiswa. Kami merasakan bahwa beberapa studi yang kita lakukan dari dana zakat yang kita salurkan kepada mereka, ternyata itu luar biasa dampaknya. Mereka bisa melanjutkan kuliahnya, kemudian dengan bantuan zakat itu mereka bisa mewujudkan cita-citanya. Kalau seandainya kita putus beasiswa perguruan tinggi ini, sebenarnya kita serahkan. Beberapa Basnas kabupaten kota itu tidak menyalurkan zakat untuk kuliah, karena memang itu diserahkan ke kampusnya masing-masing. Tapi memang kita buat di Padang Pariaman ini masih kita buka keran itu. Tapi memang kita berharap itu kita prioritaskan kepada yang lebih berhak. Bagi mereka dari keluarga mampu, janganlah mencoba untuk menjadi miskin atau mengambil juga, meminta juga dari dana zakat. Memang kita seleksi, kita verifikasi ke semua nagari. Itu adalah Padang Pariaman cerdas. Kemudian yang kedua adalah Padang Pariaman sehat. Padang Pariaman sehat itu kita orientasikan kepada para mustahik kita yang fakir, kemudian miskin, kemudian mereka yang gharimin, yang berutang, mereka yang dalam dia berobat, kemudian mereka berutang untuk kesembuhan mereka, maka kami akan bantu. Tapi besaran bantuannya itu tentu sesuai dengan SOP Basnas. Kita memang ingin meningkatkan kualitas, besaran, kuantitas dari bantuan itu, tetapi akan tergantung kepada jumlah pengumpulan. Maka memang kita berikhtiar, kita buat tagline ikhtiar 2002-2021 berkualitas, supaya pengumpulan banyak, akan banyak juga terbantu masyarakat kita. Jadi biaya berobat itu kita prosesnya sebentar. Jadi kalau masuk proposalnya, karena administrasi penting. Administrasi penting karena memang dari administrasi itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Karena memang komitmen dari Basnas itu sesuai dengan azas penyelenggaraannya, termasuk juga akuntabilitasnya. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap uang yang keluar. Apalagi saya sebagai tuanku, sebagai ketua pimpinan organisasi juga, tentu saya akan menjaga marwah itu. Jadi makanya komitmen kita sesuai dengan kategori mustahik itu. Kemudian prinsipnya, administrasinya juga jelas, sehingga di audit semuanya jelas. Alur keuangannya berapapun besar uang yang dikeluarkan, semuanya tercatat, teradministrasi, dan bisa dibuktikan. Jadi akuntabilitasnya jelas. Itu 2-3 hari saja untuk proses administrasinya. Masuk proposalnya Senin, hari Rabu sudah kita proses, sudah kita bantu supaya mereka bisa segera berobat. Kenapa itu kita buat cepat? Karena kita buat tagline-nya Basnas sekarang itu adalah melayani dengan cepat dan tepat. Jadi cepat kemudian tepat kita layani, supaya apa? Karena ada orang berobat kemudian nggak ada uang, meninggal dia. Ya, ini soal ajal itu kan soal yang satu. Tapi intervensi kita, peran kita, semoga dengan bantuan sedikit dari Basnas itu mendorong mereka berobat. Kemudian bantuan seperti itu, semangat mereka untuk berobat, untuk sehat itu masih kuat, sehingga harapan hidupnya masih bisa. Jadi itu untuk
Padang Pariaman Sehat. Dan Padang Pariaman Makmur. Nah, Padang Pariaman Makmur itu adalah pemberian modal usaha untuk kita bantu kepada warung-warung kecil, UMKM, kadai-kadai. Nah, kita tambah modal, kemudian ada jenis usaha-usaha lain sehingga menambah modal mereka supaya mereka tetap terus bertahan. Dengan modal itu, dengan tambahan bantuan itu, mereka bisa membiayai diri mereka sendiri, membiayai keluarga mereka, kemudian mereka bisa mandiri, dan kemudian inilah yang target kita, ada jiwa entrepreneurnya, ada semangat mandirinya, sehingga tidak selamanya terus menjadi tangan di bawah, sehingga kita dorong dengan dia terus berusaha, kemudian bisa mengubah nasibnya. Kalau seandainya butuh nanti informasi jejaring, pemasaran atau pelatihan, kita sebenarnya sedang menyiapkan juga. Jadi kita dorong supaya anak-anak muda yang bergerak di jiwa entrepreneur juga bisa membantu para mustahik menggarap, membantu mereka sehingga mereka bisa juga terbuka bahwa arti pentingnya berwirausaha. Itu Padang Pariaman Makmur nama programnya. Jadi untuk modal usaha ada namanya Padang Pariaman Peduli. Jadi Padang Pariaman Peduli itu kita membantu bedah rumah bagi mustahik yang tinggal di rumah tidak layak huni. Karena memang kami menyaksikan masih banyak warga kita yang tinggal dan hidup, ada beberapa kakak di rumah itu atau kemudian anaknya sudah remaja, tinggal di rumah sempit, kemudian semuanya terbuka. Agak khawatir kita untuk kesehatan psikis dan kesehatan fisik dan mental dari keluarga tersebut. Maka kita punya program Padang Pariaman Peduli, program bedah rumah. Biaya yang kita bantu itu sedikit. Stimulusnya 12.500.000 itu paling maksimal. Tetapi memang pendekatan yang kita lakukan itu adalah pendekatan kolaborasi. Kolaborasi dengan pihak-pihak lain sehingga satu rumah, satu kakak yang diintervensi dibantu oleh Basnas dengan nilai 12.500.000, kita mendorong masyarakat terdekat, tetangganya, termasuk juga organisasi-organisasi lain ikut membantu. Sehingga dari 12.500.000 hasil rumahnya terbangun itu sampai 30 juta. Sampai 30 juta karena memang dibantu oleh tetangga. Ada kolaborasi, ada pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Partisipasi gotong royong dari masyarakat, kemudian kolaborasi pendanaan dari lembaga atau unsur-unsur lain. Artinya adalah Basnas tidak sekedar membantu secara finansial, tetapi ada membantu membangun sebuah nilai. Nilai yang kita bangun itu adalah nilai kepedulian, nilai menumbuhkan rasa solidaritas. Jadi kita tidak sekedar membangun fisik, tapi kita juga membangun sebuah value. Betul. Ada nilai yang kita bangun. Kemanusiaan. Iya, jadi rasa selama ini orang cuek, abai terhadap tetangga dan lingkungan sekitar, sekarang kita garap supaya mereka berpartisipasi. Kemudian terakhir itu adalah Padang Pariaman Takwa. Padang Pariaman Takwa itu program-program membantu guru-guru pondok, guru-guru pesantren, guru-guru ngaji, imam khatib, laba pegawai, garin dan segala macamnya itu yang kita bantu, termasuk juga anak-anak kita yang hafiz Al-Quran. Itu yang kita bantu sehingga Basnas ini bisa menjadi secercah harapan bagi anak-anak yang membutuhkan biaya untuk sekolah. Kemudian bisa membuat mereka bangkit di sektor ekonomi, kemudian memberikan harapan untuk mereka tetap sehat, dan kemudian mereka bisa hidup dengan aman dan layak, dan kemudian program keagamaan bisa tumbuh dan subur di Padang Pariaman. Amin, amin, amin. Nah, teman-teman, pembahasan kita tadi cukup menarik. Nah, ini Bang. Jadi nanti kalau teman-teman mau zakat fitrah, bisa langsung ke kota masing-masing, Badan Amil Zakat masing-masing. Ya kalau di kabupaten berarti ya Padang Pariaman, kalau di Kota Pariaman berarti Badan Amil Zakat Kota Pariaman. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih Bang sudah mampir ke lembaga kami. Saya Yudhus Putra undur diri dalam kegiatan Smart Discuss Teh dan Ngopi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.